materi ini. Saya ingin tahu dulu pemahaman kalian terkait dari, perkuliahan sebelumnya yang sudah diberikan oleh Bu Deviani, apa saja yang udah kalian dapat, sehingga saya tahu posisi pemahaman kalian sudah ada di mana, seperti itu. Silakan 1, 2 orang untuk raise hand dan share apa yang sudah kalian dapat materinya. Silakan, nggak perlu saya tunjukkan ya, kan kalian sudah tingkat berapa nih. Oke, silakan. Ayo, ayo dong. Oke, Cika, silakan. Izin jawab ya Bu ya. Secara singkat aja ada kalau nggak salah 4 modul gitu. Yang pertama tuh modul membahas tentang bioproses dan bioteknologi. Jadi kita di situ mempelajari apa bedanya tentang bioproses dan bioteknologi. Kemudian di bioteknologi itu kita itu mengetahui uh, agensi biologis apa berupa biokatalis apa yang bisa kita gunain dalam suatu bioteknologi gitu. Kemudian yang kedua itu mengenai biological basis kayak misal overview tentang si kayak sel-sel gitu, apa apa aja jenis-jenis sel. Kemudian kita juga mempelajari organisme-organismenya. Kemudian belajar tentang prokariotik sama eukariotik. Terus fungsinya kita itu mempelajari mereka di biokatalis biokatalis itu gimana. Kemudian di bab 2-nya juga tuh kita mempelajari apa itu fungsi protein, karbohidrat, lipid dan lemak dan lain-lain. Terus di modul ketiganya itu mengenai struktur dari suatu sel. Di sel itu ada protein, terus asam amino, polisakarida, lipid dan lain-lain kayak material penyimpanan energi. Terus yang ketiga itu metabolisme utama dalam suatu sel. Kita belajar tentang kayak sintesis itu kayak anabolisme, katabolisme, terus organisme yang autotrof dan heterotrof dan lain-lain. Terus kayak kita belajar juga tentang respirasi proses penghasilan energi dalam suatu sel kayak ada glikolisis, siklus DCA, respirasi dan lain-lain. Terus ada juga kayak mempelajari metabolisme senyawa dari suatu nitrogen dan lain-lain. Kemudian dipelajari juga kalau yang di fotosintesis juga, cuma nggak terlalu spesifik, tapi yang dipelajari itu kan bagian fermentasinya gitu untuk menghasilkan energi, kurang lebih gitu sih. Sama yang modul terakhir itu kita juga mempelajari sebentar Bu, yang kalau hidup sel gitu, jadi dia mula-mula bisa membentuk suatu produk gitu. Apa sih ininya? Sebentar Bu. Ini ya, lag phase, logaritmik. Iya itu Bu. Yang log grow, log itu. Oke. Stationary phase gitu ya. Oke, terima kasih Cika. Nah, saya ingin bertanya nih ke yang lain, coba ya. Niko. Halo Niko. Nah, Niko tolong jelaskan ke saya definisi dari teknologi bioproses itu apa sih? Sehingga bioproses ini merupakan suatu ilmu spesifik gitu ya, yang tentunya berbeda dengan core teknik kimia yang lainnya seperti itu. Apa sih bedanya? Oke, izin Mas ya Bu. Jadi kalau teknologi bioproses itu Bu, kayak ilmu yang kayak menggabungkan biologi dan teknik gitu Bu untuk menghasilkan produk biologis Bu. Nah, Jadi kayak teknologi ini tuh
Jadi kayak teknologi ini tuh, kayak kita itu kayak mempelajari mikroorganisme sama enzim gitu, Bu, untuk kayak memproduksi, kayak berbagai bahan-bahan kimia gitu, Bu, sehingga kayak menghasilkan produk gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau teknologi bioproses adalah suatu teknologi yang bisa mengubah bahan baku menjadi produk ya. Tapi bedanya dengan teknik ini adalah dalam perubahan tersebut, dalam proses tersebut, dalam teknologi bioproses melibatkan suatu peran bio, baik itu mikroorganisme, enzim, atau hal yang lainnya seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih dari Hanif. Hanif, tadi kan sudah dijelaskan ya definisinya. Berarti setidaknya kalian sudah tahu industri apa sih yang melibatkan teknologi bioproses atau produk apa sih yang merupakan hasil dari teknologi bioproses. Coba kamu sebutkan apa yang kamu ketahui produk-produknya. Mhm, mhm. Apa sih mikroorganisme yang ada di Yakult? Nah kan, kayak ada loh di iklan-iklannya. Apa ya? Yakult mengandung apa untuk membersihkan usus gitu. Kan gitu iklannya. Nah, Lactobacillus. Yogurt, yogurt juga ya termasuk ya? Nah, gitu ya. Industrinya itu industri bir ya, yang, perusahaan bintang ya, itu juga dia melibatkan bioproses, terus juga, itu yang Fermentek ya, Fermentek yang dekat dengan kampus kita juga kan itu, prinsipnya bioproses gitu ya, terus pabrik yang lainnya juga ya, gitu. Oke, kita masuk ya, jadi, ke sini, terkait enzim dan kinetika. Sebenarnya materi ini tuh sudah sempat disinggung beberapa mata kuliah gitu ya, eee, apalagi terkait dengan enzim dan kinetikanya, di mana ya, mata kuliah mana ya, yang pernah kalian dapat kira-kira? Masih ingat nggak sebelumnya di mata kuliah apa ya? Dijelaskan nggak, di mana mata kuliah apa? KRK mungkin Bu. Karintaza. Oh, apa? KRK, iya betul. Jadi di KRK itu, kan kita mempelajari di situ kinetika dan katalisis ya. Nah, salah satu kinetika dan katalisis itu ya adalah enzim, dan enzim ini nanti punya, studinya lagi yaitu tentang kinetika reaksi enzimatik gitu ya, Michaelis Menten gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke sini ya, me-recall kembali, me-refresh kembali apa itu enzim. Nah, enzim itu didefinisikan berdasarkan 2 hal gitu, dilihat dari 2 sudut, pandang, yaitu pertama adalah berdasarkan dengan strukturnya. Nah, maksudnya apa? Dari strukturnya atau berdasarkan strukturnya, enzim ini merupakan suatu protein, ya. Kalian tahu sendiri ya proteinnya gimana. Nah, sehingga karena enzim ini merupakan suatu protein, maka sifat-sifatnya juga dan ciri-cirinya juga seperti halnya protein. Nah, lalu berdasarkan dari, fungsinya gitu ya, enzim ini adalah katalis organik atau biokatalis yang tadi juga sempat disinggung sama, Zika ya. Sehingga dari 2 definisi ini disimpulkan bahwa enzim itu adalah suatu protein yang memiliki fungsi sebagai atau melakukan aktivitas katalitik gitu ya, di suatu protein yang memiliki aktivitas katalitik. Itulah adalah enzim. Nah, enzim asalnya dari mana? Enzim ini asalnya dari sel hidup. Sel hidup yang seperti apa? Bisa dari mikroorganisme, bisa dari tumbuhan, dan bisa juga diambil dari hewan. Seperti itu ya. Dan enzim merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Nah, di dalam suatu sel terdapat berbagai jenis enzim. Jadi di dalam sel, sel mikroorganisme, saat terjadinya metabolisme gitu ya, itu terdapat enzim yang berperan di dalam metabolisme sel tersebut. Yang di mana setiap enzim ini
mempunyai fungsi yang berbeda-beda, gitu ya. Dia memiliki fungsi yang berbeda-beda dan enzim bekerja atau memfungsikan sebagai fungsional ya, gitu ya, itu juga bekerjanya secara berurutan, tidak bekerja keroyokan gitu, tidak bekerja secara keroyokan, tapi berurutan sesuai dengan rangkaian reaksi di dalam metabolisme tersebut. Misal, dalam pembentukan bioetanol misalnya, yang, dia, asalnya dari, singkong misalnya ya, kita mengubah singkong menjadi bioetanol. Nah, singkong ini kan, penuh dengan pati ya, pati ya, lalu mau jadi bioetanol, yang di mana bioetanol itu adalah bahan bakar gitu ya, eee, sa apa, salah satu alternatif, bahan bakar. Dari pati Ya, dari pati bentuknya padat ya, yang kita ketahui kan singkong padat ya bentuknya ya. Jadi liquid, gimana nih caranya coba ya? Simsalabim gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan atau melibatkan proses ini, yaitu memasukkan enzim ataupun langsung dengan mikroorganismenya, seperti itu. Tapi cara, pathway-nya, jalurnya adalah dari pati diubah menjadi atau dirombak menjadi glukosa dulu. Nah, yang berperan untuk pati menjadi, yang membantu perubahan perombakan dari pati sama, mmm, pati menjadi glukosa ini ada mikrobanya tersendiri gitu ya. Dan nanti dari glukosa menjadi bioetanol juga ada sendiri lagi gitu ya, jenis mikroorganisme yang lain lagi gitu. Jadi setiap, keterlibatan mikroorganisme atau enzim di dalam proses tersebut, dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya dan berbeda-beda dan bekerjanya secara urutan, gitu. Siapa dulu yang berperan nih, kalau sudah dia istirahat, ganti yang lain untuk mengubah ke selanjutnya, ke pathway yang selanjutnya, seperti itu ya. Baik itu enzim ataupun keterlibatan mikroorganisme di dalam suatu proses tersebut, gitu. Lalu kalau kita lihat dari definisi strukturnya, tadi kan, merupakan suatu protein yang berbentuk globular. Nah, globular itu seperti kurang lebih yang ada di gambar ini gitu ya, yang sebelah kanan kalian. Globular yang memiliki struktur 3 dimensi yang begitu kompleks. Jadi kalau kalian searching di Google gitu ya, enzim itu pasti yang diperlihatkan seperti yang ada di kanan ini ya, apa, kompleks, ruwet gitu ya, dia kayak benang kusut gitu ya, ke mana-mana seperti itu. Dan makromolekularnya gitu ya, berukuran, sekitar berat molekul 15.000 sampai lebih dari 1.000.000 ya, gitu. Itu, secara makromolekular. Dan si protein ini yang seperti yang sebelumnya bahwa, eee, me me apa namanya, kom protein, enzim maksudnya ya. Enzim ini berfungsi secara spesifik yang tadi saya bilang, dia memiliki fungsinya masing-masing dalam hal mempercepat suatu reaksi. Jadi misal nih, kalian kan sekarang, sudah memasuki penelitian ya. Kemarin kalian diminta untuk state of the art gitu ya, di dalam eee bagaimana caranya untuk menghasilkan suatu produk yang kalian ingin teliti ini. Dan kadang kalau kalian, banyak, suatu teknologi yang kalau misalnya kita menggunakan enzim, menggunakan mikroorganisme atau yang berbasis bioproses, pasti dia akan menghasilkan hasil dengan kemurnian yang sangat tinggi atau dengan konversi yang sangat tinggi. Pasti kalian menemukan hal itu. Nah, itu plusnya ya, tapi minusnya adalah sulit gitu, sulit untuk, penanganannya dalam hal, penanganan dalam, prosesnya gitu ya. Jadi entah kalian harus mengkondisikannya seperti apa, terus kalian treatment-nya bagaimana dan lain sebagainya, karena enzim dan mikroorganisme ini tuh sensitif sekali gitu ya. Kalau dengan kenaikan suhu yang terlalu tinggi, pH yang sangat ekstrim, si enzim atau mikroorganisme ini, bisa langsung rusak gitu ya, seperti itu. Tapi ya plusnya adalah dengan melibatkan, enzim atau mikroorganisme dalam membentuk suatu produk, pasti akan menghasilkan, hasil yang
tinggi gitu, dengan yield yang tinggi, dengan kemurnian yang tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, balik ke struktur enzimnya. Jadi yang dikatakan enzim itu seperti yang ada di gambar situ ya, yang di gambar ini, yang di sebelah kanan bawah gitu ya. Dan kalau dilihat per satu enzim ya, per satu enzim itu adalah, mmm, satu 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 bulatan ini disebut dengan holoenzim. Jadi holoenzim ini adalah unit fungsional enzim yang terdiri di dalamnya ada apoenzim ya, dan ada kofaktor dan koenzim. Nah, kalau kita lihat yang di apoenzim ini dari, bentuknya dia memiliki bagian yang bagian yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, karena apoenzim ini merupakan bagian proteinnya dari enzim yang menentukan spesifisitas substratnya gitu. Jadi apoenzim itu bagian protein yang nantinya menjadi dudukan dari kofaktor dan koenzimnya seperti itu ya. Makanya kenapa enzim itu disebut dengan protein ya karena mayoritas diisi oleh apoenzim ini seperti itu. Nah, lalu untuk kofaktor dan koenzim seperti yang dilihat, ini sesuatu yang berbeda ya, yang kofaktor lebih kecil dibandingkan dengan koenzim. Nah, kofaktor dan koenzim ini merupakan bagian non protein yang non protein yang diperlukan untuk membantu aktivitas enzim tersebut gitu ya. Kenapa fungsinya seperti itu? Karena kalian lihat di sini ada catalytic site atau bagian sisi aktif yang eee, seperti ini ya. Nah, itu nantinya dia akan bersatu dengan substrat. Jadi holoenzim dengan substrat itu seperti gembok dengan kunci, langsung klak gitu ya. Dan yang menempel dengan substrat itu adalah berdekatan dengan si kofaktor dan koenzim. Nah, di sini kan tujuan dari enzim itu adalah untuk merombak substrat menjadi produk gitu ya. Jadi proses, katalitik ini dilakukan oleh kofaktor dan koenzim karena dia yang akan menempel dengan si badan substratnya seperti itu. Nah, lalu apa bedanya kofaktor dengan koenzim? Kalau kofaktor ini adalah membantu proses reaksi enzim ya, yang membantu proses reaksi enzim dan biasanya dia ini berupa logam seperti Mg2+, Zn2+, Fe2+, dan lain sebagainya. Nah, namun kalau koenzim ini berperan sebagai proses katalitiknya. Ya tentunya dengan proses katalitik tersebut juga membantu suatu reaksinya seperti itu. Tapi bentuknya apa? Bentuknya adalah molekul organik seperti NAD, FAD, koenzim A, atau juga vitamin. Nah, itu koenzim ya. Jadi satu kesatuan holoenzim itu adalah adanya apoenzim, kofaktor, dan koenzim. Seperti itu. Itu disebut dengan enzim ya. Oke. Nah, hubungan antara apa namanya? eh, apoenzim yang berbentuk protein dengan kofaktor koenzim yang bentuknya non protein, dia berikatan, dia bisa menyatu seperti itu karena merupakan berikatan secara kovalen ataupun non kovalen seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan adalah contoh enzim dan kofaktornya. Kalau misalnya kita enzimnya adalah urease misalnya ya, urease gitu ya, kita menggunakan kofaktor nikel 2+, kalau arginase Mn2+ kofaktornya. Jadi dia punya, spesifikasi kofaktornya masing-masing seperti itu. Amilase dia menggunakan Ca2+, seperti itu, dan lain sebagainya ya, gitu. Oke, kita masuk ke sini. Tadi saya nyinggung ada namanya catalytic site atau active, site gitu ya. Nah, sisi aktif ini adalah tempat terjadinya reaksi dengan si substrat, karena nanti substrat itu akan menempel di bagian tersebut, menempel dengan kofaktor dan koenzimnya. Nah, fungsi dari sisi aktif ini adalah memungkinkan reaksi kimia berlangsung lebih cepat, ya karena dibantu dengan adanya kofaktor sama koenzim ini. Lalu yang kedua adalah memiliki bentuk
dan lingkungan kimiawi yang spesifik untuk substrat tertentu. Contoh misal, kita memiliki enzim yang berukuran, medium gitu ya sekitar 100.000 gitu ya 100.000 BM yang 100.000 ini dia memiliki diameter 7 nanometer. Nah, lalu substratnya ini dengan enzim yang ukuran seperti itu, substrat yang akan menempel ke dalam dengan enzim ini, dia memiliki BM yang 250 dan panjangnya 0,8 nanometer, seperti itu ya. Nanometer ya, oke, begitu kecil ya nanometer ya. Itu gambarannya. Oke, kita masuk berikutnya. Aktivitas katalitik enzim ya. Jadi tadi kan enzim itu kalau berdasarkan fungsinya untuk melaksanakan aktivitas katalitik. Nah, aktivitas katalitik ini bergantung sangat dengan integrasi strukturnya sebagai protein, gitu ya, integrasi strukturnya gitu ya. Makanya tadi, pentingnya, kita tahu jenis kofaktornya apa, jenis koenzimnya apa, biar kita tuh, bisa secara spesifik untuk bisa, merombak substrat ini menjadi produk, ya. Sehingga dengan kita bisa merombaknya menjadi produk, artinya adalah kita dapat mempercepat reaksinya, seperti itu. Nah, namun sekali lagi, enzim ini tuh bisa saja dengan mudah rusak. Nah, rusak oleh apa gitu ya, contohnya misal gini, ada satu atau beberapa ikatan peptida ini bisa putus ya, jadi bisa putus akibat akibat adanya, asam kuat dan tripsin sehingga aktivitas katalitik enzimnya hilang. Lalu aktivitas, katalitik enzim ini hilang selain adanya keterlibatan asam kuat atau tripsin, maka ada lagi yaitu dikarenakan adanya perubahan temperatur atau menaikkan temperatur atau pH yang ekstrim gitu. Jadi enzim itu sangat rentan akan hal-hal tersebut gitu ya, pH yang ekstrim, temperatur yang sangat tinggi, asam kuat dan lain sebagainya. Mmm, contohnya gini, ketika kita mau apa namanya, biasanya ya kalau kalian lihat lagi nanti, pernah mencari gitu ya terkait dengan, eee, proses produksi, yang melibatkan biaya proses, pasti kondisi operasinya, temperaturnya, itu temperatur yang rendah gitu. Eee, karena harus mengikuti kondisi optimum dari si enzim tersebut, entah 30 derajat celcius atau 35, 40 gitu, sekitaran segitu, ada yang 25 seperti itu. Tidak boleh yang terlalu tidak boleh yang terlalu, tinggi seperti itu. pH-nya juga. Nah, baik itu enzim ataupun mikroorganisme. Dulu saya itu, ketika skripsi itu, saya membuat tepung singkong gitu ya dengan menggunakan 3 jenis, mikroorganisme, Plantarum, Bacillus, sama Aspergillus gitu ya, yang dimasukkan dalam proses sirkulasi, fermentasi gitu ya. Nah lalu, kalian tahu ketika saya kan itu saya membuat membuat larutan starter dulu ya, saya sebutnya adalah larutan starter, yang di mana di dalamnya itu sudah, eee, bertumbuhnya si mikroorganisme itu ya. Nah, kemudian kita masukkan, lalu cairan yang bekas, cairan yang bekas, yang masih adanya mikroorganisme tersebut, itu tidak boleh langsung dibuang ke dalam wastafel, karena di situ masih ada mikroorganisme yang hidup istilahnya seperti itu ya. Nah, kita harus menghilangkan itu dengan cara kita harus menggodoknya dulu, mendidihkan agar, mikroorganisme tersebut bisa mati, gitu ya. Lalu bolehlah dibuang sebagai limbah ke wastafel, seperti itu. Itu penanganannya gitu. Kenapa kita harus menggodoknya dulu, mendidihkan, ya karena dengan kita menaikkan temperatur si mikroorganisme ini mati gitu ya, seperti itu. Nah, Bu, saya pernah lihat juga misalnya ya, eee,
saya udah membuat starter yang di dalamnya sudah ada mikroorganisme atau enzim gitu ya, tapi saya gunakan nanti besoknya gitu ya. Saya diminta untuk dosen itu, untuk menaruhnya di kulkas, bahkan di freezer gitu ya. Nah, apakah, kalau di kulkas suhunya lebih rendah itu, enzim atau apun mikroorganisme mati atau tidak? Kalau di suhu yang rendah, itu artinya adalah kita apa ya, menidurkan, bahasanya kayak menidurkan si mikroorganisme ini, si enzim ini, agar dihentikan sementara aktivitas katalitiknya gitu. Ya kalau kalau, dengan suhu rendah tuh seperti itu. Barulah nanti ketika kita ingin menggunakan, larutan starter tersebut, kita kondisikan dalam suhu ruang lagi, seperti itu. Jadi makanya kenapa, yang biasanya kalau kita kan nggak ada lab mikroorganisme ya, biasanya kalau kita punya starter tuh si kulkas itu penuh dengan sampel-sampel kita, penuh dengan biakan-biakan mikroorganisme ataupun enzim di kulkas gitu ya, dan kulkasnya juga harus yang sangat dingin gitu ya, seperti itu, untuk mematikan aktivitas katalitik tapi bisa dipulihkan lagi. Nah, tapi kalau dengan suhu yang sangat tinggi, itu tujuannya adalah ingin merusak gitu ya, justru menghilangkan gitu ya aktivitas enzimatiknya. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi kalau dengan temperatur yang sangat tinggi seperti itu, atau pH ya, gitu. pH yang sangat ekstrim. Seperti itu ya. Jadi dengan tadi yang saya ceritakan tersebut, bahwa dengan menggunakan atau melibatkan enzim atau mikroorganisme, itu sangat rentan. Kita harus teliti, harus telaten gitu ya dalam hal merawat menyembuhkan mikroorganisme, ataupun ketika menggunakan enzim gitu ya, itu juga kita harus, mmm, telaten dalam penggunaannya gitu ya. Enzim itu mahal. Dulu itu berapa ya, mahal, sedikit banget tapi mahal banget, jutaan ya. Jadi kayak, penggunaannya tuh kayak sedikit-sedikit gitu ya, diawet-awetin gitu ya, gitu. Jadi, minusnya itu ya sensitif, terus udah gitu mahal juga, seperti itu. Dan, eee, ket dan reaktornya ketika nanti skala besar, reaktor bioreaktornya itu kan dia punya macam-macam, nggak sesimpel reaktor pada umumnya gitu ya, nggak sesimpel CSTR yang biasanya gitu ya, tapi dia harus melibatkan adanya inlet, nutrisinya, ada inlet, penyesuaian pH-nya, ada inlet enzim atau mikroorganismenya dan lain sebagainya, ribet lah gitu bioreaktor ini, dan teknologinya mahal seperti itu. Tapi worth it untuk menghasilkan suatu produk dengan kemurnian yang sangat tinggi atau yield yang sangat tinggi, seperti itu. Ada plus minusnya lah. Oke, enzim ya, mengenai tata namanya ya, nah dan klasifikasinya. Enzim ini, berdasarkan penamaannya ada 2 ya. Yang pertama secara sistematik dan yang pertama secara non sistematik atau trivial atau umum atau biasa, dan yang kedua adalah secara sistematik. Nah, sebenarnya nama-nama enzim, nama-nama mikroorganisme tuh udah kalian tuh seliweran familiar, sudah pernah mendengarnya gitu kan ya. Mari kita lihat, apa yang sudah kalian ketahui itu dia tuh tipe macam penamaannya apa sih gitu ya. Oke. Untuk yang penamaan non sistematik gitu, itu adalah contoh contoh penamaannya adalah kalau kalian pernah melihat yang belakangnya ase ya, lipase, protease, urease, ase-ase itu, nah itu adalah penamaan non sistematik ya, non sistematik, seperti itu. Nah, yang di mana yang lipase, urease gitu ya, yang ada asenya, dia itu sebenarnya merupakan nama substratnya yang dikasih imbuhan akhiran ase untuk menamakan sebagai enzimnya. Nah, maksudnya apa? Contoh misalnya urease. Urease di sini dia itu urease tuh nama enzimnya, tapi kenapa disebut dengan urease? Karena dia akan merombak urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Jadi nama ureanya sebagai substratnya itu dikasih nama sebagai
apa namanya, enzimnya, jadi urease, seperti itu. Jadi urea ini diubah menjadi amonia, menjadi amonia dan karbon dioksida melalui proses hidrolisis dengan menggunakan bantuan urease, seperti itu. Nah, lalu protease dari protein ya substratnya, agrinase agrinin gitu ya sebagai substratnya seperti itu. Lipase, lipase itu lipid gitu ya yang substratnya. Oke, lalu ada juga yang secara sistematik dia penamaannya tuh tidak menerangkan nama substrat. Seperti apa? Pepsin, tripsin, katalase seperti itu ya. Nah, ini ada contoh juga di sebelah kanan ya, itu ada rangkaian, ikatan panjang gitu ya, merupakan asam amino yang di mana nanti rangkaian panjang asam amino ini diputus gitu ya, diputus dengan enzim, memutus ikatan peptidanya gitu ya, sehingga nanti dia akan menjadi, eee apa namanya, satu kesatuan, satu rangkaian asam amino 111 seperti itu. Residunya ya, residu asam amino 1, residu asam amino 2, asam amino 3. Jadi yang dia putus adalah ikatan peptidanya seperti itu. Ya, jadi penamaan secara umum ini tidak memberikan informasi secara kimiawinya, tapi justru menandakan salah satunya adalah nama substratnya seperti itu. Nah, namun kalau secara sistematik gitu ya, ini diatur oleh Commission Enzyme of the International Union of Biochemistry ya. Itu diatur oleh itu. Lalu penamaan secara sistematik ini didasarkan pada tipe reaksinya, kalau yang di sini ya, tipe reaksi yang dikatalisisnya gitu ya. Dan dan klasifikasi enzim secara sistematik ini dikelompokkan kelas utamanya ada 6 kelompok. Ya, dan setiap kelasnya tersebut ada subkelas dan setiap subkelasnya dibagi menjadi sub-subkelas. Jadi penamaannya itu berdasarkan kayak, eee, nomor-nomor gitu, nomor-nomor yang di mana nomor-nomor tersebut tuh menandakan klasifikasinya seperti itu. Contohnya seperti apa? Kita lihat terlebih dahulu dari kelasnya, kelas utamanya ya. Di sini ada 6 kelas. 6 kelas itu ada aksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase. Nah, kalau kalian lihat tadi kan di sini, klasifikasinya berdasarkan tipe reaksi. Nah, maka kita lihat nih ya di nama, 6 kelas ini ya, contoh misalnya nama enzimnya itu adalah aksidoreduktase, artinya itu menggambarkan reaksi oksidasi dan reduksi gitu ya. Terus transferasi, kita itu, awalannya dari transfer gitu ya, artinya pemindahan gugus fungsional tertentu dari molekul donor ke molekul akseptornya. Lalu hidrolase, nah berarti reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Liase Liase ini adalah reaksinya, lisis. Lisis itu adalah pemecahan ikatan gitu ya, pemecahan ikatan selain dengan cara hidrolisis ataupun, oksidasi. Terus isomerase dari asalnya reaksi isomerisasi, ligase pembentukan ikatan akibat kondensasi seperti itu. Jadi, mmm, nama-nama enzim ya khususnya ya, itu bisa kita prediksikan dia itu fungsinya sebagai apa atau substrat yang dia rombak itu apa gitu ya. Karena dari namanya itu sudah tergambar dengan jelas, seperti itu, ya. Kalau enzim masih gampang penamaannya, masih masih bisa dengan mudah disebutkan gitu ya. Tapi kalau nama-nama mikroorganisme, nah susah menyebutnya, Saccharomyces cerevisiae, terus, Lactobacillus, yang belakangnya yang spesiesnya ya, macem-macem kan. Biasanya kan yang kalian sebutan Lactobacillus itu adalah genusnya ya, Lactobacillus gitu, Plantarum, Aspergillus niger, nah itu gitu. Kalau kalian masuk biologi atau mikrobiologi ya, jurusan prodi tersebut, itu kalian harus menghafal hal-hal itu, gitu. Kalau kita di luar, di kulit-kulitnya saja ya.
seperti itu. Nah, contohnya gini kalau yang sistematik ya, ini ada proses, perombakan perombakan histidin gitu ya, dengan dia menghasilkan nantinya ada karbon dioksida dan histamin yang dibantu oleh enzim histidin dekarboksilase. Nah, jadi nama umum dari enzim tersebut adalah histidin dekarboksilase. Artinya dia mendekarboksilasi histidinnya gitu ya. Kan dekarboksilasi itu adalah proses proses reaksinya. Histidin adalah substratnya. Itu nama umumnya. Nama sistematiknya adalah histidin karboksilase dengan kodenya adalah EC41122. Nah, biasanya yang kalian temui di katalog-katalog enzim, di paper-paper yang paper-paper terus di situ suka menyebutkan nama enzimnya itu dibarengi dengan kode-kode tertentu. Nah, itu dia menyebutkan secara sistematik untuk penamaannya. Nah, EC41122 itu dia empatnya apa, satunya apa, dua-duanya apa itu ada panduannya seperti itu. Tadi yang diatur oleh Commission Enzymes of the International Union of Biochemistry seperti itu ya. Jadi kayak ada kamusnya sendiri gitu ya untuk bisa mengkodekan ini seperti itu. Itu untuk sistematik. Dan juga bisa kalian kalau pernah membeli enzim di dalam di packagingnya itu di bagian belakangnya suka tertulisnya adalah kode nomor enzimnya seperti itu. Lalu di sini contoh berikutnya ada perbandingan antara nama umum dengan nama sistematik gitu ya. Urease. Nah, urease ini nama sistematiknya adalah urea amidohidrolase EC3515. Yang kegunaannya adalah untuk membantu proses hidrolisis urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Lalu alkohol dehidrogenase, nama sistematiknya adalah NAD oksidoreduktase EC111. Terus enzim heksokinase ini nama sistematiknya ATP fosfotransferase EC2711 seperti itu ya. Itu terkait dari penamaan ya, penamaan dari enzim baik itu sistematik ataupun non sistematik. Oke. Berikutnya kita bahas enzim ini berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai biokatalis. Ya. Nah, biokatalis sebenarnya fungsinya sama seperti katalis pada umumnya, seperti katalis chemical gitu ya, yang dimana tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi. Nah, namanya biokatalis itu untuk membedakan saja sih. Ada kata bio itu artinya katalis tersebut berbasis bio gitu ya. Kalau berbasis bio apa? Yaitu enzim atau mikroorganisme yang lainnya seperti itu. Nah, enzim dikatakan biokatalis karena enzim ini mampu mempercepat suatu reaksi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi dari reaksi yang dikatalisisnya seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat gambarnya nih. Ini familiar nggak sama kalian ya? Seperti ini ya. Jadi di sini ada profil energi bebas terhadap kelangsungan suatu reaksi. Awalnya kalau tanpa enzim, dia akan bisa mencapai energi aktivasinya sampai di titik ini yang digambarkan warna oranye seperti ini. Artinya yang dibutuhkannya energi bebasnya itu sangat tinggi gitu ya. Misal ada di posisi sini gitu ya. Ini tanpa katalis ya, tanpa katalis. Jadi keadaan transisinya ada di sini. Namun ketika proses tersebut melibatkan suatu enzim, maka posisi dari energi aktivasinya dia lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah dia si enzim ini akan membantu
proses, reaksi untuk mengubah bahan baku menjadi produk hanya dengan menggunakan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tanpa menggunakan enzim gitu. Artinya kita juga berhemat untuk energinya gitu ya, bisa menurunkan energi aktivasi tersebut, seperti itu, ya. Lalu, meskipun meskipun, enzim ini menurunkan energi aktivasi, namun dia tidak akan mengubah konstanta kesetimbangan reaksi, ya. Enzim ini tidak akan mengubah konstanta keseimbangan reaksi K besar ya, itu tidak akan. Tapi yang dia ubah adalah laju reaksinya, laju konversi substratnya menjadi produk, yaitu laju reaksinya atau K kecilnya, ya. Jadi kalian harus membedakan ya K besar sama K kecil itu apa. Jadi K besar itu kalau biasanya di dalam rumus ya, K besar itu adalah konstanta keseimbangan reaksi dan K kecil itu adalah laju reaksinya gitu ya. Nah, karena enzim ini adalah untuk mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, pastinya yang nanti keubah adalah laju reaksinya menjadi lebih besar gitu ya, karena untuk mempercepat reaksinya seperti itu, dibandingkan tanpa adanya enzim, gitu. Oke. Nah, katalis yang disebut dengan maksudnya katalis yang, eee, efisien, yang paling efisien, dikatakan sebagai yang paling efisien, itu ketika katalis tersebut dengan hanya menambahkan ya sedikit di dalam proses tersebut, tapi dapat meningkatkan laju reaksi yang sangat cepat. Itu yang paling efisien. Sedikit saja tapi efek untuk mempercepat reaksinya itu sangat besar gitu ya. Itu sangat efisien dan sangat menguntungkan juga untuk kita. Karena kan ketika kita membeli katalis itu kan kita harus perlu biaya tambahan ya untuk membeli katalis di luar dari kita membeli bahan baku yang lainnya. Seperti itu. Ya. Oke, lalu juga, enzim ini bersifat spesifik ya, yang memiliki derajat kekhususan yang sangat tinggi terhadap substratnya, seperti itu. Oke, mari kita lihat di sini, mekanisme kerja enzim ya. Jadi energi aktivasi itu apa sih ya? Jadi energi aktivasi itu adalah, energi minimum yang diperlukan, untuk terjadinya suatu reaksi kimiawi ya, gitu ya. Kalau kita melibatkan suatu enzim di dalam suatu proses tersebut, energi minimumnya gitu ya, untuk mereaksikan tersebut ya cukup kecil saja gitu, tidak perlu yang sangat besar seperti itu, menghemat energi. Lalu pada kondisi saat mencapai energi aktivasi ini, molekul molekul berada di area kondisi yang transisi, seperti itu, ya. Nah, nanti kita lihat di bawah di sini, oh ya nanti di bawah lagi ya, di bawah lagi nanti ada memperlihatkan, profil apa tadi, energi aktivasi dengan apa sih yang terjadi secara fenomenanya antara enzim sama substratnya, nanti ada di slide selanjutnya. Tapi sebelum ke situ, saya menjelaskan ini terlebih dahulu. Jadi, mmm, dalam hal meningkatkan laju reaksi gitu ya, mempercepat reaksi itu banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan katalis, baik itu katalis chemical atau biokatalis. Dengan cara kita menaikkan temperatur saja, itu mampu untuk mempercepat suatu reaksi. Makanya saya selalu bilang bahwa temperatur itu, merupakan suatu katalis, ya. Di luar dari katalis, chemical dan ini ya, tanpa adanya katalis tambahan seperti itu ya. Jadi dengan kita menaikkan temperatur gitu, temperatur itu adalah merupakan variabel katalis gitu ya. Jadi, dapat mempercepat gerak kenapa? Karena dapat mempercepat gerak molekul dari fluida kalian itu, mempercepat tumbukan-tumbukan interaksi molekul itu, sehingga dapat mempercepat reaksi, eee, kimia yang lebih cepat, seperti itu. Nah, namun ketika kita melibatkan suatu enzim yang biokatalis tersebut,
hal yang biasanya kita lakukan adalah menaikkan temperatur, itu tidak bisa lagi kita lakukan kalau kita melibatkan biokatalis atau enzim. Kenapa? Ya tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa enzim ini sangat sensitif terhadap temperatur, gitu. Tapi dengan adanya enzim ini juga bisa mempercepat laju reaksi. Jadi dengan enzim saja tanpa menaikkan temperatur yang sangat tinggi, itu mampu mempercepat suatu reaksi tanpa menaikkan temperatur. Jadi bahkan temperatur yang diperlukan ketika enzim itu dilibatkan dalam suatu proses 30 derajat Celcius di suhu ruang juga bisa bekerja. Tapi dilihat lagi, enzim yang kita gunakan, dia memiliki spesifikasi enzim yang seperti apa? Dia bisa bekerja secara optimal di suhu berapa? Misal, di suhu 35 derajat Celcius, nah berarti nanti kita setting-nya di 35 derajat Celcius. Pokoknya kita harus men-setting kondisi operasinya sesuai dengan, kapan enzim atau mikroorganisme tersebut bertumbuh dengan baik, bekerja dengan optimal, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk enzim atau mikroorganisme yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang gitu, untuk tahu berapa pH yang pH optimumnya, temperatur optimumnya, itu bisa dilihat secara literatur, jadi tinggal mengikuti. Tapi kalau misalnya enzimnya baru, mikroorganismenya juga baru, atau, eee, jarang diteliti oleh orang lain, maka yang ketika kita ingin tahu pH optimumnya atau temperatur optimumnya di kondisi berapa, maka kita harus melakukan suatu percobaan. Percobaan di mana kita harus melakukan suatu variasi temperatur dan variasi pH, biar tahu, kinerja optimum dari enzim ini tuh letaknya ada di mana, seperti itu. Barulah kita tahu gitu ya, berapa pH-nya yang optimum, berapa temperatur yang optimumnya, ketika enzim tersebut bekerja secara optimal, gitu. Dan enzim ini kan tadi ya sudah dijelaskan nggak menurunkan energi aktivasi untuk mempercepat terjadinya enzim. Lalu enzim ini menciptakan jalur atau pathway baru untuk terjadinya suatu reaksi seperti itu ya. Nah, ini ya ada ilustrasinya. Tadi kan kalau yang garis ini adalah ketika proses tersebut melibatkan suatu enzim. Nah, apa yang terjadi? Jadi kesiknya ya, puncaknya, itu artinya, si enzim ini, eee, ket dia sudah menempel dengan si substrat, seperti gembok dengan kunci, ya. Menempel dan nanti dia ketika sudah mencapai puncak transisi dan dia turun kembali energinya, maka nanti substrat tersebut akan membentuk suatu produk gitu ya, sampai ke bawah sehingga sampai energinya habis, itu artinya si bagian haloenzim atau enzimnya dia, melepaskan produk-produknya. Jadi produk-produknya itu terlepas dari si badan, sisi aktifnya seperti itu. Jadi keadaan transisi energi aktivasi itu ketika posisi antara, proses katalitiknya ya, dari yang dia sudah sudah bersatu dengan substrat dan substrat tersebut, menjadi produk, terjadi suatu proses katalitik gitu ya, seperti itu ya. Puncak dari energi aktivasi itu ketika terjadi suatu aktivitas katalitiknya, gitu. Oke. Nah, terus di bagian sini ya, di bagian terakhirnya, eee, enzim ini kan nanti melepaskan produk yang sudah jadi ini ya, produk yang sudah jadi. Lalu enzim ini diapakan? Nah, enzim ini nanti akan mencari substrat-substrat yang belum menjadi produk, maksudnya yang masih substrat ya. Dia akan mencari lagi gitu ya, yang tentunya spesifik ya, yang dia ininya kuncinya ya, kuncinya itu pas kan gembok sama kunci itu kan satu gembok nggak boleh kan berbagi kunci, pasti satu kunci kan, karena biar, klop gitu ya. Nah, begitu juga dengan enzim dengan substrat. Jadi nanti enzim ini bisa juga digunakan kembali. Namun, seperti halnya katalisis pada umumnya,
ketika kalau dalam keadaan fresh gitu ya, performa katalitiknya itu kan masih 100% lah anggaplah. Tapi ketika dia sudah pernah, bekerja gitu, pasti nanti performanya akan semakin menurun ya, sama halnya dengan katalis yang pada umumnya semakin menurun. Dan sampai kapan gitu ya, sampai jenuh baru diganti dengan yang baru enzimnya gitu ya, seperti itu. Oh, mhm. Nah, oke, lalu di sini kita lihat, yang mempengaruhi aktivitas enzim itu apa? Ada 4 hal yang nanti saya jelaskan. Pertama adalah dari konsentrasi enzim. Nah, kalau dari konsentrasi enzim, semakin banyaknya enzim, ya laju reaksinya pun akan semakin cepat, semakin tinggi. Dalam keadaan konsentrasi substratnya itu tetap ya. Jadi konsentrasi substratnya tetap, tapi konsentrasi enzimnya misal semakin banyak, jadi laju reaksinya juga semakin banyak. Pokoknya nanti sampai substratnya habis gitu ya, gitu. Jadi laju reaksinya pasti semakin cepat. Namun kalau konsentrasi substratnya yang bertambah, tapi, konsentrasi enzimnya tetap, konsentrasi enzimnya tetap, tapi konsentrasi substratnya bertambah. Nah, ini profil dari laju reaksi. Karena, eee, kalau dengan substratnya yang terlalu banyak, tapi enzimnya segitu-gitu aja, bahkan enzimnya itu sudah jenuh gitu ya, misalnya anggapnya sudah jenuh, tapi substratnya itu masih banyak gitu. Maka ya yang bisa terubah menjadi produk ya hanya segini saja, hanya keadaan sampai segini aja. Laju reaksinya juga kan hanya segini saja. Kalaupun substratnya semakin banyak, ya Vmax itu laju reaksi maksimum yang dicapainya ya segini aja, konstan, dalam keadaan stagnan, gitu. Jadi kan kalau kita terlalu banyak substrat juga kan sia-sia juga, toh enzimnya juga nanti kan habis kan, substratnya masih ada misalnya. Ngapain kita harus bertambah lebih banyak lagi untuk substrat gitu ya. Jadi kita nanti berhenti di sini saja ketika keadaannya optimum, seperti itu. Itu dari konsentrasi substratnya. Hmm, di materai? Mhm, oke. Seperti itu ya, itu dari konsentrasi substratnya. Tapi, selanjutnya dari pengaruh pH dan pengaruh temperatur. Nah, seperti yang tadi saya bilang notice ya bahwa, kita harus mencari pH optimum dan temperatur optimum. Kenapa? Karena kita harus melihat, eee, di pH berapa dan temperatur berapa si kinerja katalitik dari enzim tersebut juga optimal gitu ya. Sehingga apa, sehingga laju reaksinya juga optimal gitu ya, gitu. Kalau pH-nya terlalu besar gitu ya, ekstrim gitu ya, ya nanti laju reaksinya kan turun. Artinya apa? Aktivitas katalitiknya juga kan semakin hilang gitu. Begitu juga temperaturnya juga ya, kalau misalnya temperaturnya semakin meningkat, aktivitas katalitiknya juga semakin turun, seperti itu. Nah itu dia ya. Jadi kalau untuk pH sama temperatur harus dilihat kondisi optimumnya, seperti itu. Oke, ya. Itu terkait enzim. Untuk materi kinetikanya nanti itu akan disampaikan di minggu depan, kinetika enzimatik beserta, pertumbuhan sel ya, ini materinya ya. Itu di mana, di pertemuan berikutnya. Oke, di sini ada tugas ya, tugas untuk kalian sehingga kalian bisa lebih mengenal lagi terkait dari macam-macam enzim itu apa. Tadi kan yang sudah saya jelaskan, secara garis besarnya seperti yang tadi saya jelaskan, enzim itu apa dan lain sebagainya. Nah, dan begitu banyak sekali enzim yang ada di dunia ini, jenis enzim, begitu banyak sekali jenis mikroorganisme yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi, silakan kalian kerjakan tugasnya.
yaitu dengan membuat suatu tulisan mengenai jenis enzim sesuai dengan pembagian NIM, ya, dan penerapan enzim tersebut di dalam industri, ya. Kita harus melibatkan, ke arah industri karena apa? Karena kita teknik kimia, bukan 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 biologi atau mikrobiologi ya, tapi kita teknik kimia yang berkaitan dengan industri. Jadi kita harus, membuat tulisan jenis enzim yang nanti penerapan ke industrinya apa. Yang disampaikan apa, yaitu tentang si enzimnya, yaitu tentang sifatnya seperti apa enzim tersebut, mekanisme kerjanya bagaimana dia, lalu peran enzim tersebut di industri seperti apa. Kalian buat 5 halaman, diketik ya, ini tidak termasuk daftar pusaka ya, 5 halaman itu tidak termasuk daftar pusaka. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan Times New Roman 12 titik spasi 1,5. Marginnya normal 2,5, lalu filenya dikumpulkan PDF. Nah, jadi nanti itu kalian tidak perlu ada cover ya, no cover ya. Cover sendiri udah 1 halaman ya ceritanya ya. Jangan pakai cover. Jadi kan kalau kalau ini kalian kan A4 ya, pakai A4 ya, bukan A5, B5 ya, A4. Saya lupa di sini tulisannya, A4 gitu ya. Oke, A4. Nanti kan kalian di sini suka ada header ya. Nah, header di sini kalian tuliskan identitas kalian. Jadi nanti di setiap, halaman ini selalu ngikut ya kan kalau kita nulisnya ke header ya, dia selalu ngikut gitu ya. Jadi nggak usah pakai cover-cover-an, nggak usah ada lambang-lambang ITERA, nggak usah. Apalagi yang gampangnya digedein gitu ya. Nah, di sini identitasnya apa? NIM, nama, kelas, terus apalagi ya tugas apa gitu ya, tanggal misal. Nah, nanti kalian mulailah tulisan di sini gitu ya. Nah, terus ini kan kalian menceritakan tentang sifat, mekanisme kerja, peranan di industri. Boleh, sangat sangat boleh sekali, dan saya harapkan juga kalian tuh memasukkan gambar gitu ya, gambar mikroorganisme bentuknya kayak gimana, si enzim enzim kalian tuh bentuknya kayak gimana, kemudian mekanisme kerjanya kalau ada persamaan kimianya gimana atau pathway-nya gimana, banyaklah itu. Apalagi kalau kalian pernah nyari-nyari gitu ya di jurnal-jurnal, paper-paper untuk terkait bioproses itu biasanya pathway-nya itu bagus-bagus, gambar-gambarnya tuh berwarna-berwarna gitu biasanya. Nah, terus nggak usah kaku-kaku ya. Jadi misalnya gambarnya misalnya di tengah-tengah kayak bentuknya koran apa, ya kayak penulisan majalah kayak gitu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu yang kayak di sini tulisan, di sini gambar, terus tulisan lagi gitu ya. Nanti kalian gambarnya gede-gede lagi di 1 halaman sendiri. Oke, tapi jangan lupa pakai caption-nya ya. Pokoknya serapi mungkin lah ya. Terus gunakan referensinya minimal 5 sumber referensi yang dari jurnal, buku, dan artikel atau artikel ilmiah yang kredibel gitu ya. Minimal 5 referensi. Dan citasinya gaya IEE ya. Ingat ya IEE. Jangan sampai nanti kalian buat daftar pusaka 1, 2, 3 tapi 1, 2, 3-nya tidak ternotis di narasinya. Nah, tentunya pakai Mendeley ya, seperti itu. Untuk kalian kelas RA itu deadline-nya hari Rabu sebelum kelas ya, hari Rabu 23.59 maksimal. Dan pengumpulannya di e-learning, nanti saya sediakan ya. Terus pastikan tulisan yang dikumpulkan merupakan hasil karya sendiri ya. Meskipun nanti ada satu topik yang sama dengan teman-teman kelompok apa, ada kan NIM-nya itu misal dari NIM 10 sampai berapa itu topiknya apa gitu. Meskipun sama tapi tolong merupakan hasil karya sendiri dan plagiarisme tidak akan ditoleransi ya, dan akan berakibatkan pada pengurangan nilai. Jangan sampai kalian cuma hanya mengubah nama header-nya saja gitu, mengumpulkan lagi. Terus nama filenya juga malah nama teman kalian lagi. Wah, kelihatan dari situ. Terus bahkan kalau saya lebih teliti lagi ya, saya tuh bisa lihat author dari Word-nya.
Ya kan bisa kelihatan gitu. Mula-mulanya dari siapa outer word-nya ya, dari Microsoft itu bisa kelihatan. Jadi kalian jangan main curang ya. Itu sudah tahu taktik-taktiknya ya. Oke ya. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, seperti ini ya. NIM NIM 1 sampai 10 alfa amirase. Terus ini bentuk ini ada beta ya, ini beta ya. Ini beta. Ini beta ya. Beta amirase. Nah, ya. Ini masih sebagian ya, masih sebagian saja saya ini pada sebenarnya masih banyak lagi yang nama-nama enzim yang lainnya, tapi cukup ini saja dulu ya. Oke. Harusnya nama-nama yang ini tuh sudah established ya, sudah banyak yang di paper-paper itu sudah menjelaskan seperti itu. Gitu. Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri? Ternyata udah jam 8 ya. Saya harus masuk ke prospek, lanjut dengan prospek. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, gitu. Ini bukan kelompok ya, tapi tugas individu. Ya, ini tugas individu. Iya, kenapa? Izin bertanya Bu, kalau untuk UTS tuh gimana ya? Soalnya dari Bu Devi tuh bilangnya suruh follow up ke Ibu juga Bu. Oke, UTS itu di rentang tanggal 14 sampai di rentang minggu itu. 14 sampai berapa? 17 ya, di rentang itu. Dan di jam kuliah. Nah, ya di jam kuliah. Oke. Dan kalau di jam kuliah, ini sebenarnya berlaku untuk mata kuliah yang lainnya, yang ada UTS-nya. Ya, yang di jam kuliah. Kita tuh mengharuskan di jam kuliah, dikarenakan tidak ada ruangan, gitu kan ya. Gitu ceritanya. Dan nanti si ujiannya itu beda-beda tiap kelas. Karena kan ini di jam kuliah ya, bukan dijadiin satu. Jadi soalnya akan berbeda-beda di setiap kelas, gitu. Kode A, B, sama C, seperti itu. Tapi Berarti balik lagi ke kebijakan dosennya masing-masing. Ada yang misalnya, saya nggak mau masih terpisah-pisah, nanti misalnya di hari Sabtu aja atau hari Minggu ujiannya dibarengin gitu. Misalnya bisa aja kayak gitu. Gitu. Tapi jadwalnya belum di-share ke kalian ya? belum Ibu. Ya pokoknya di rentang 14 sampai pokoknya minggu pertama kalian offline ya. Gitu. Langsung UTS itu. Ya, Berarti makanya habis lebaran siap-siap. Soalnya apa? Soalnya Bu Reni sama Bu Devi itu digabung jadi satu tipe gitu ya Bu? Oh iya, dijadi satu. Misal ada 5 soal. Saya 2 soal, Bu Devi 3 soal, misalnya kayak gitu misal. Di dalam satu itu nggak terpisah. Dalam satu soal aja. Oke Bu, makasih banyak Bu. Nah, nanti saya koordinasikan dengan Bu Dev ya. Cuma materi yang nanti saya untuk UTS adalah materi yang hari ini dan materi yang besok minggu depan. Jadi yang bioreaktor itu nanti di setelah UTS. Jadi yang sekarang itu yang untuk saya tuh enzim dengan yang pertumbuhan sel. Nanti pokoknya yang sampai pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi tugas ini tolong dikerjakan. Ya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, nanti di minggu depan di jam yang sama 6.30 karena saya masih masuk pospem di jam 8 ya. Jadi kalian di 6.30 kita ketemu lagi dan nanti linknya saya akan share gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan tidur lagi. Waalaikumsalam, makasih Bu. Terima kasih Bu.